Ada alasan kenapa tidak banyak orang mau bekerja shift malam di sebuah hotel tua. Bukan hanya karena sepi atau melelahkan, tetapi karena malam adalah waktu di mana sesuatu yang tidak terlihat mulai bangun. Kisah ini dimulai ketika aku, seorang karyawan baru, ditugaskan menjaga shift malam di Hotel Ardana. Sebuah hotel tua yang masih bertahan meski bangunannya sudah lama tak direnovasi. Banyak kamar kosong, banyak sudut gelap yang jarang dilewati, dan lebih banyak lagi cerita yang tidak pernah diceritakan oleh pemiliknya. Malam pertamaku tampak biasa saja, hingga aku menyadari bahwa ada satu kamar yang selalu dibiarkan terkunci, kamar 214. Staf lain hanya mengatakan, "Jangan buka kamar itu. Jangan tanya kenapa." Dan aku menurut. Setidaknya, sampai semua hal aneh itu mulai terjadi. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Namaku Raffi, dan ini adalah kisah yang membuatku berhenti bekerja sebagai petugas shift malam. Selamanya, semua bermula ketika aku diterima di sebuah hotel tua bernama Hotel Ardana. Hotel yang terlihat biasa saja dari luar, tapi menyimpan cerita yang tidak pernah dituliskan dalam buku tamu manapun. Aku mulai bekerja pada pertengahan bulan, tepat di saat hotel sedang sepi. Bangunannya memang sudah tua, dibangun sejak tahun 80-an, dengan lampu-lampu kuning kusam yang membuat lorong terasa seperti selalu menjelang senja. Namun saat aku memperhatikan cara pegawai lama menatapku, rasanya ada sesuatu yang aneh. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi membiarkan aku menebak sendiri. Di hari pertama, sebelum masuk shift, supervisor hanya memberikan satu pesan singkat. "Kalau dengar suara anak kecil malam-malam, jangan panik." Kalimat itu membuatku tertawa karena kukira itu hanya lelucon untuk menakuti pegawai baru. Aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Malam pertama berjalan tenang. Aku berjaga di lobi, memantau monitor CCTV sambil mengisi daftar laporan. Tepat pukul 01.23, suara aneh terdengar dari lantai 2. Bunyi tok, tok, tok. Seperti suara bola dipantulkan di lantai. Aku langsung melihat layar CCTV. Monitor kamera nomor 6 menampilkan lorong lantai 2. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi bola kecil berwarna merah tampak bergerak, memantul sendiri, maju beberapa langkah, lalu berhenti. Tidak terlihat seorang pun dalam frame. Tidak ada tangan, tidak ada bayangan. Aku mengernyit, mengira itu mungkin gangguan visual. Tapi ketika aku memperbesar zoom CCTV, bola itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, seolah sedang dilempar oleh seseorang. Aku menelan ludah. Anak siapa yang main sepagi ini? Gumamku. Penasaran, aku memutuskan untuk naik ke lantai 2. Baru sampai di ujung tangga, suara pantulan bola itu berhenti begitu saja. Lorong itu panjang, dengan karpet merah tua dan dinding berwarna krem pudar. Lampu-lampu di langit-langit berkedip pelan seperti sedang berusaha tetap hidup. Aku menyalakan senter kecil dan berjalan perlahan. Tidak ada bola, tidak ada anak kecil. Hanya udara dingin yang terasa menusuk di sekitar kakiku. Seolah ada yang berlari melewatiku. Cepat sekali. Aku kembali ke bawah. Di lobi salah satu staf lama, Pak Doni, sedang membuat kopi. "Pak, tadi ada suara anak main bola di lantai 2, tanyaku. Ia berhenti mengaduk kopi.
menatapku lama, sangat lama. Dengar juga, katanya datar. Kamu lihat anaknya. Aku menggeleng, cuma suara bola, sama bolanya jalan sendiri. Pak Doni mendesah, lalu meminum kopinya tanpa bicara lagi. Setelah beberapa detik, ia hanya berkata pelan, "Iya, biasa. Dia memang suka main bola di jam segitu." Aku mengerutkan kening. Anak tamu, Pak. Pak Doni tersenyum tipis, senyum yang tidak enak dilihat. Kalau anak tamu, pasti kelihatan di CCTV. Yang kamu lihat tadi, itu bukan anak tamu. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ia menepuk bahuku sambil berkata, "Kalau dengar suara bola lagi, biarin aja. Dia cuma mau main." Aku mencoba tersenyum, tapi malam itu rasanya waktu berjalan sangat lambat. Setiap kali aku melihat layar CCTV, aku merasa ada yang memperhatikanku dari balik kamera. Dan tepat sebelum shiftku berakhir, tepat pukul 03.47, bola merah itu muncul lagi di layar. Kali ini, bola itu berhenti tepat di depan pintu kamar 214. Seolah mengarah ke sana. Aku tidak tahu bahwa kamar itulah yang akan memulai semua teror berikutnya. Sejak kejadian bola merah itu, aku mulai lebih waspada setiap kali bertugas malam. Tapi yang benar-benar membuatku resah adalah kamar 214. Lokasi terakhir di mana bola itu berhenti sebelum menghilang. Entah kenapa, setiap kali aku melewati lantai 2, pintu kamar itu terasa seperti memandangku balik. Nomor 214 seolah terukir lebih tebal dibanding kamar-kamar lainnya. Malam berikutnya, sekitar pukul 00.55, telepon lobi berdering tiba-tiba. Suara operator cadangan di lantai 3 memberitahu, "Raffi, kamar 214 kebuka sendiri, bisa dicek." Aku menelan ludah. Aku ingin menolak, tapi itu sudah menjadi bagian dari tugas. Lorong lantai 2 terasa lebih sunyi dibanding biasanya. Karpet merahnya terasa semakin kusam, dan lampu-lampunya berkedip seperti napas seseorang yang tersengal-sengal. Ketika aku berdiri di depan kamar 214, pintunya benar-benar terbuka setengah. Tidak ada tamu yang menginap di sana. Terdaftar kosong. Aku mengetuk pelan. "Permisi, ada orang?" Tidak ada balasan. Saat ku tarik pintunya perlahan, hawa dingin langsung menyergap wajahku. Kamarnya gelap, hanya cahaya tipis bulan yang masuk dari jendela. Tapi di tengah ruangan itu, terdengar suara kecil. Suara tawa anak kecil, sangat pelan tapi cukup dekat. Aku langsung menoleh ke seluruh ruangan. Kosong. Hanya lanjang, meja, lemari, dan tirai yang bergerak karena angin AC. Tidak ada anak kecil. Aku mulai merinding. Ketika aku menyalakan lampu, suara itu hilang seketika, seperti lari menjauh. Aku melangkah menuju meja. Di atas meja ada selembar kertas kusut. Ketika kubuka, dadaku langsung terasa berat. Itu adalah gambar krayon. Di situ tergambar seorang laki-laki berseragam hitam lengkap. Mirip sekali denganku, sedang berdiri di lobi hotel sambil menatap ke arah CCTV. Dan yang membuatku semakin ketakutan adalah tulisan kecil di pojok gambar. "Ayo main." Aku mundur perlahan. Tubuhku gemetar. Ini gak benar, gumamku. Saat
aku hendak keluar, pintu kamar menutup sendiri. Brak! Aku langsung menarik gagangnya, tapi tetap tidak mau terbuka. Tiba-tiba dari arah belakangku, ku dengar suara langkah kecil berlari, cepat sekali. Berputar mengelilingi kamar. Tik, 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 tik. Seperti seseorang sedang main kejar-kejaran. Aku tidak melihat apapun, tapi aku merasakan ada sesuatu yang berlari memutari tubuhku. Angin dingin menggores kulitku, membuatku ingin menjerit. Aku menutup mata, menunduk sambil berpegangan pada pintu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara itu berhenti. Dan tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, pelan sekali. Aku langsung keluar dan menutup pintu itu rapat-rapat. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Ketika aku turun ke lobi, Pak Doni sedang duduk sambil melihat berita di TV kecil. 214 lagi, tanyanya tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk. Sudah ada gambar. Pertanyaannya membuatku membeku. Apa maksudnya gambar, Pak? Pak Doni menatapku dengan mata lelah. Kalau dia suka sama pegawai baru, dia pasti gambar. Dia kan suka menggambar dari kecil. Anak itu namanya Bagas, anak pemilik hotel. Meninggal udah lama. Aku tercekah. Seluruh bulu kuduku berdiri. Dan kalau dia sudah mulai menggambar kamu, Pak Doni menghentikan kalimatnya seperti menahan sesuatu. Tandanya dia mau ngajak kamu main. Aku tidak bisa tidur sampai shiftku selesai. Dan sebelum aku benar-benar pergi dari hotel pagi itu, aku sempat menengok CCTV sekali lagi. Di layar kamera lantai 2, tepat di depan kamar 214, bola merah itu kembali muncul. Tapi kali ini, ada bayangan kecil seperti sosok anak kecil berdiri di sampingnya. Bayangan, tapi tidak ada tubuhnya. Sejak menemukan gambar krayon dan mendengar tawa itu, aku semakin yakin bahwa sosok yang bermain di kamar 214 bukan manusia. Namun, rasa penasaran menahanku untuk tidak langsung mengundurkan diri. Aku harus tahu ada apa di hotel ini, atau lebih tepatnya, siapa. Malam ketiga, aku sengaja bertanya pada salah satu pegawai paling lama di hotel itu. Seorang ibu parubaya bernama Bu Hesti, penjaga laundry yang sudah bekerja sejak hotel dibuka. Bu, saya mau tanya soal anak kecil yang suka main di lantai 2, ujarku hati-hati. Bu Hesti langsung terdiam. Tangannya yang sedang melipat handuk berhenti. Lalu ia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran takut dan belas kasihan. Kamu udah lihat ya? Aku mengangguk pelan. Ia menghela nafas panjang sebelum duduk di kursi kecil di samping mesin cuci. Namanya Bagas, katanya lirih. Anak satu-satunya Pak Surya, pemilik hotel ini. Aku menelan saliva. Berarti dia benar dulu tinggal di sini. Bukan cuma tinggal, lanjut Bu Hesti. Bagas hampir setiap hari lari-lari di lorong. Masih kecil, umur 7 tahun. Ceria banget anaknya. Suka banget main bola, gambar, sama sembunyi-sembunyian. Aku merinding. Semua hal yang diceritakannya persis seperti kejadian yang kualami. Tapi suara Bu Hesti mulai serak. 15 tahun lalu, Bagas meninggal, tenggelam di kolam belakang hotel. Aku terdiam. Aku pernah melihat kolam itu. Kolam tua yang sudah lama dikeringkan dan tertutup pagar besi.
Kecelakaan, tanyaku. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang terpeleset. Ada yang bilang dia didorong temannya. Ada juga yang bilang waktu itu dia main sama babysitter yang cuek. Tapi yang jelas, waktu ditemukan, dia sudah tidak bernyawa. Hening. Setelah itu, lanjut Bu Hesti. Banyak pegawai yang mulai mendengar suara bola, tawa kecil, atau pintu kamar kebuka sendiri. Terutama kamar 214, kamar yang paling sering dia gunakan buat main-main. Aku menunduk, nafasku terasa berat. Kenapa hanya pegawai baru yang diganggu? Bukan diganggu, ralat Bu Hesti cepat. Bagas tidak jahat, dia cuma kesepian. Kesepian. Kata itu menggema di kepalaku. Dia suka pegawai baru laki-laki. Katanya sih, wajah beberapa pegawai mirip sama penjaga yang dulu paling sering jagain dia. Aku terdiam lama. Apakah itu alasan Bagas memilihku? Karena aku mirip seseorang, penjaga yang mungkin membuatnya merasa aman dulu. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah tangga. Brak! Seperti ada yang menjatuhkan bola dari lantai 2. Aku dan Bu Hesti saling pandang. Dia dengar kita ngomong, katanya sambil berdiri. Kalau dia sudah mulai aktif begini, sebaiknya kamu jangan ditinggal sendirian. Aku mengikuti Bu Hesti menuju lorong. Tepat ketika kami sampai di ujung tangga, aku melihatnya. Sosok kecil duduk di ujung lorong lantai 2. Tubuhnya membelakangi kami, bahunya kecil, rambutnya acak-acakan seperti habis berlari. Di tangannya ada bola merah. Aku menahan nafas. Bu Hesti langsung menarik lenganku. Jangan dipanggil, jangan panggil namanya, bisiknya. Tapi belum sempat kami bergerak, sosok kecil itu berdiri perlahan, lalu menoleh setengah. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku dapat merasakan tatapannya. Tajam, kosong, namun penuh rasa ingin bermain. Dan tepat sebelum sosok itu menghilang begitu saja, aku mendengar suaranya untuk pertama kalinya. Ayo, main. Bisikan itu terdengar tepat di samping telingaku. Padahal sosok itu masih jauh di ujung lorong. Aku gemetar. Dan malam itu aku sadar, Bagas tidak hanya penasaran, dia mengincarku sebagai teman bermain berikutnya. Sejak malam ketika aku melihat Bagas duduk di ujung lorong, suasana hotel terasa semakin berbeda. Lorong-lorong yang dulu hanya tampak suram, kini terasa seperti mengawasi. Lampu-lampu yang biasanya hanya berkedip pelan, sekarang sering mati secara tiba-tiba, seolah merespons kehadiran sesuatu. Malam itu, aku kembali berjaga sendirian, karena Pak Doni izin pulang lebih awal. Bu Hesti sudah turun shift. Aku mencoba menenangkan diri dengan menonton layar CCTV. Tapi justru itulah yang menjadi awal dari kengerian berikutnya. Pukul 01.12. Layar kamera lantai 2 berkedip sebentar, lalu menampilkan sesuatu. Bola merah menggelinding pelan dari tengah lorong menuju kamera dan berhenti tepat di bawahnya. Aku langsung berdiri. Tidak lagi, gumamku sambil mematikan layar. Namun, sebelum aku sempat menarik nafas, seluruh lampu di lobi padam selama 1 detik, lalu menyala lagi. Di belakangku, terdengar suara kecil, "Ayo main, Kak." Aku membeku. Pelan-pelan aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.
Kursi di pojok bergerak sedikit, seperti baru saja diduduki seseorang. Kemudian suara langkah kecil terdengar di tangga menuju lantai 2. Tik, tik, tik. Cepat, ritmis, seolah seseorang sedang memancingku untuk mengikuti. Tubuhku gemetar, tapi entah kenapa kakiku justru melangkah ke tangga. Mungkin aku sudah terlalu takut sampai tidak bisa berpikir. Atau mungkin dia memang menginginkanku naik. Saat aku tiba di lantai 2, semua lampu mati kecuali satu tepat di ujung lorong dekat kamar 214. Lampu itu berkedip pelan, seperti memberi tanda agar aku mendekat. Aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke perangkap yang tak terlihat. Tiba-tiba, pintu kamar 214 terbuka sendiri, pelan sekali. Berderit seperti suara seseorang yang tersenyum di baliknya. Di dalam kamar, ruangan gelap. Tapi ada bisikan kecil dari sudut. "Sembunyi yuk." Aku mundur satu langkah. "Bagas, jangan main seperti ini." Bisikan itu berubah menjadi tawa pendek. Lalu pintu menutup keras di belakangku. Brak! Aku terkurung lagi. Tapi kali ini lampunya mati total. "Bagas, sudah cukup," seruku mencoba tegas. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kecil yang berlari mengitari tubuhku lebih cepat dan lebih cepat lagi. Darahku seakan berhenti mengalir. Tiba-tiba, sesuatu mendorong punggungku dengan kuat. Aku hampir jatuh tersungkur. Nafasku memburu. Lalu, suara kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih dingin, lebih berbeda. "Jangan pulang ya, temenin aku saja." Jantungku berdegup kencang. Aku meraba-raba mencari saklar atau gagang pintu, tapi seolah ruangan itu berubah bentuk. Lorong terasa makin panjang, pintu tidak kutemukan. Udara semakin dingin. Kemudian, lampu menyala sendiri, bukan dari kamar 214, tapi dari lorong, memancingku keluar. Aku menyadari sesuatu. Dia sedang mengarahkanku, bukan ke tangga lantai 2, bukan ke lobi, tapi ke basement hotel. Pintu menuju basement terbuka sendiri, pelan sekali. Dari dalamnya keluar bau lembab yang kuat, bercampur aroma kapori tua. "Ayo ke bawah." Bisikan Bagas terdengar seperti berasal dari dalam kepalaku, seperti sedang benar-benar berada di samping wajahku. Aku memaksakan diri untuk tidak menangis. Tanganku gemetar ketika memegang gagang pintu basement. Tangga menuju bawah gelap total. Tak ada cahaya sama sekali. Tapi aku tahu, begitu aku melangkah, tidak ada jaminan aku bisa kembali. Saat aku ragu, tiba-tiba ada tangan kecil yang menarik ujung seragamku dari belakang, dingin dan kuat. Aku terpeleset. Aku jatuh menuruni 2 anak tangga, menghantam lantai basement. Gelap, hening, dan di tengah kegelapan itu terdengar suara lembut, pelan, namun sangat menyayat. Aku gak mau sendirian lagi. Aku tahu permainan Bagas belum berakhir, dan aku sudah masuk terlalu dalam. Saat tersungkur di lantai basement yang dingin dan lembab, aku merasakan kepala bagian belakangku berdenyut keras. Cahaya tidak ada, hanya gelap menyelimuti dari segala arah.
Bau kapori tua bercampur debu membuatku sulit bernafas. Namun, yang paling membuatku tak bisa bergerak adalah suara kecil itu. Suara yang mengikutiku sejak malam pertama. "Kak, temenin aku ya." Bisikan itu terdengar dekat sekali, seolah berasal dari belakang telingaku. Aku langsung meraba-raba lantai, mencoba bangkit sambil menahan rasa sakit. Tangga di belakangku gelap total. Aku tidak melihat apapun. Bahkan garis siluet pintunya pun hilang. Seolah basement itu telah menelan seluruh cahaya. Aku mundur perlahan. Punggungku menempel pada dinding lembab. "Bagas, sudah, aku capek," kataku. Suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara napas kecil, pendek, terisak, seperti seorang anak yang menahan tangis. Kemudian terdengar suara langkah kecil. Tap, 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 perlahan mendekat di lantai semen. Tidak terlihat, tapi aku merasa seseorang berdiri tepat di depanku. "Kenapa kakak mau pulang?" Pertanyaan itu diucapkan dengan suara polos. Polos yang menakutkan. Aku menutup mata. Aku harus pulang. Aku masih hidup, Bagas. Suara itu kembali terisak. "Kak, aku juga hidup kok." Nadanya seperti memohon, seperti yakin bahwa dirinya masih sama seperti dulu. Aku menahan nafas. "Bagas, kamu sudah gak ada. Kamu sudah meninggal." Hening sesaat, lalu terdengar suara nafas tercekak, berubah menjadi tangisan kecil. Tapi aku masih pengen main. Tangisnya pecah pelan, dan di tengah tangis itu terdengar suara bola kecil yang menggelinding di lantai basement, mengitari kakiku. Ia masih berusaha mengajakku main. Aku akhirnya berjongkok, berusaha berbicara selembut mungkin meski tubuhku gemetar. "Bagas, kamu gak sendirian. Banyak orang yang ingat kamu. Tapi kamu harus pergi. Kamu harus istirahat." Tangis itu berhenti. Suasana basement yang tadinya penuh tekanan tiba-tiba menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Kemudian cahaya samar muncul di depanku. Bukan dari lampu, tapi seperti cahaya tipis yang membentuk siluet seorang anak kecil. Sosok itu berdiri, memeluk bola merahnya. Tubuhnya transparan, seperti bayangan bercahaya yang menatapku dari jarak 1 meter. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Bagas dengan jelas. Matanya besar, namun kosong. Wajahnya pucat dan basah, seperti baru diangkat dari permukaan air. Rambutnya menempel di dahi. "Kak," katanya pelan. "Aku gak tahu jalan pulang." Dadaku sesak mendengarnya. Aku menunduk menatap bola merah di lantai. "Kalau kamu benar ingin pulang, lepaskan hotel ini. Lepaskan kamar 214. Lepaskan semua suara dan gambarmu di sini. Kamu harus pergi ke tempat yang lebih tenang." Ia menatapku lama, lalu menunduk seperti anak kecil yang mengerti bahwa waktu bermainnya telah habis.
Cahaya tubuhnya mulai menjadi lebih temaram. Semakin redup, perlahan menghilang seperti embun pagi. Saat sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, suara terakhirnya terdengar, "Makasih ya, Kak." Dan sosok itu hilang. Lampu basement menyala tiba-tiba. Ruangan kembali normal. Hanya debu, tangga tua, dan bau lembab. Tidak ada jejak anak kecil. Tidak ada bola. Tidak ada suara. Aku bergegas naik ke atas sambil terengah-engah. Ketika sampai di lobi, aku langsung jatuh duduk. Pak Doni yang baru datang pagi itu terkejut melihatku. "Raffi, kamu kenapa?" Namun aku hanya berkata 3 kata. "Bagas sudah pulang." Setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh di hotel mulai berkurang. Tidak ada lagi suara bola di lorong. Tidak ada pintu kamar terbuka sendiri. Kamar 214 tetap dikunci permanen. Tapi kini terasa lebih tenang. Namun, ada satu hal yang membuatku yakin bahwa Bagas pernah benar-benar ada. Seminggu setelah kejadian itu, ketika aku membereskan meja lobi terakhir kalinya sebelum resign, aku menemukan kertas kecil terselip di bawah keyboard. Sebuah gambar krayon. Gambarku sedang tersenyum. Di sampingku ada seorang anak kecil memegang bola merah. Dan di bawah gambar itu tertulis sebuah kalimat. "Terima kasih sudah temenin aku." Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.